Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, singkat saya untuk menyampaikan tentang teori bentuk-bentuk pemerintahan. Dalam kajian ilmu negara, bentuk pemerintahan secara spesifik membahas tentang mengenai siapa yang berkedudukan sebagai kepala negara dan bagaimana mekanisme peralihan kekuasaan. Kajian mengenai hal ini mengalami evolusi dari pemikiran klasik hingga modern. Pemikir klasik seperti Aristoteles mengklasifikasikan bentuk pemerintahan berdasarkan dua indikator utama, yaitu jumlah orang yang memegang kekuasaan dan apakah kekuasaan tersebut dijalankan demi kepentingan umum atau sekedar untuk kepentingan pribadi penguasa. Berdasarkan parameter ini, Aristoteles merumuskan tiga bentuk ideal, yakni monarki yang dipimpin oleh satu orang, cendekiawan, dan politeia yang dikendalikan oleh rakyat, banyak demi kepentingan bersama. Namun jika kekuasaan tersebut disalahgunakan, monarki akan merosot menjadi tirani, aristokrasi akan menyelewengkan menjadi oligarki, dan politeia akan hancur menjadi olokrasi atau anarki yang dikuasai oleh amuk massa itu sendiri. Klasifikasi klasik ini kemudian disempurnakan oleh sejarawan Polybius melalui teori siklus pemerintahannya. Polybius berpandangan bahwa bentuk pemerintahan tidak statis, melainkan terus berputar-putar secara roda yang tak berujungnya. Menurutnya, kekuasaan selalu bermula dari monarki yang ideal, namun seiring waktu, keturunan raja yang korup akan mengubahnya menjadi tirani. Rakyat yang tertindas kemudian akan memberontak di bawah pemimpinan kaum bangsawan yang mendirikan aristokrasi, yang sayangnya pada generasi berikutnya akan dibutakan oleh keserakahan hingga berubah menjadi oligarki itu sendiri. Kemarahan rakyat yang memuncak akan memicu evolusi besar untuk mendirikan demokrasi yang kebebasan mutlaknya secara perlahan justru memicu kebodohan massal dan kekacauan hukum atau olokrasi. Dari puncak kekacauan yang mengerikan itu akan muncul satu tokoh yang kuat yang mengambil alih kekuasaan pasca untuk memulihkan ketertiban sehingga negara kembali lagi ke dalam bentuk monarki dan memulai siklus dari awal. Memasuki era tata negara modern, tokoh-tokoh seperti Niccolo Machiavelli dan Giorgio Ginelec menyederhanakan teori klasik yang dianggap sudah terlalu filosofis tersebut dalam pandangan modern. Bentuk pemerintahan di dalam pada dasarnya hanya klasifikasi pada dalam dua model utama yang dibedakan murni berdasarkan cara negara diangkat. Pandangan pertama adalah monarki atau kerajaan, di mana posisi kepala negara diisi berdasarkan hak waris atau garis keturunan darah dengan masa jabatan yang umumnya berlaku seumur hidup. Bentuk yang kedua adalah republik, di mana posisi kepala negara tidak didapatkan melalui garis keturunan, melainkan dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau oleh Dewan Perwakilan. Dalam negara republik, masa jabatan seorang kepala negara selalu dibatasi oleh periode waktu tertentu demi mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan absolut yang berpotensi menjadi kediktatoran. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Cukup sekian dan terima kasih.